anak-anak, bagaimana kalian sudah memahami cara menggunakan ekspresi untuk memberikan apresiasi dan mendoakan kebaikan bagi orang lain, ya, atau mendoakan agar orang lain mendapatkan kesuksesan. Nah, sekarang kita akan menyusun sebuah produk, yaitu buku audio yang berisi keteladanan. Ya, kita akan memberikan keteladanan kepada masyarakat dan orang-orang di sekitar kita dengan memberikan contoh bagaimana memberikan apresiasi dan juga mendoakan kebaikan bagi orang lain. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita perhatikan, kita lihat bersama. Kalian akan mendapatkan template seperti ini. Ya, template ini berisi karakter yang akan dimunculkan di dalam percakapan atau conversation dan balon atau bubble dialogue, tempat kita menuliskan teks kita atau teks dialognya, ya. Yang perlu kita lakukan pertama tentu menuliskan dialognya. Seperti ini ya, sudah ada contohnya. Pada contoh ini baru diberikan contoh untuk memberikan apresiasi ya. Jadi percakapan ini belum selesai, belum sampai pada giving prayers ya. Di sini contoh hanya untuk menunjukkan bagaimana caranya supaya audiobooks bisa tercipta ya. Di sini contoh untuk menunjukkan bagaimana cara kita membuat audiobooknya. Oke, setelah teks tersedia, kita akan memasukkan audionya. Langkah kedua, kalian akan melakukan perekaman di Vocaro. Ya, silahkan melakukan perekaman satu bubble, satu teks, satu perekaman. Ya, kita anggap kita sudah melakukan perekaman yang pertama. Nah, setelah rekaman kita selesai, kita blok teks tersebut. Kemudian kita masukkan link. Ini ada tanda rantai, kita klik, maka akan muncul box untuk memasukkan link dari Vocaro kita. Silahkan dikopikan di sini dan klik apply. Maka audio atau hasil rekam yang Anda lakukan di Vocaro sudah masuk di sini. Mari kita lihat atau kita cek dengan cara klik. Kita klik bagian ini. Science competition last week. Yes, I was lucky to be the winner. Oh, I'm so proud of you. It was not only about luck. I knew you deserved it. Thanks, Amy. You always support me. Bagaimana? Bisa dibayangkan ya? Jadi sekali lagi langkahnya adalah kalian mengetikkan dialog seperti biasa, kemudian melakukan perekaman dengan Vocaro. Setelah mendapatkan hasil rekaman dan hasil copy link dari rekaman, silahkan blok dialog tersebut, klik tanda rantai insert link, masukkan copy link, klik apply. Maka hasil rekam kalian di Vocaro sudah akan masuk di sini, dan kalau kita klik, kita bisa mendengarkan percakapan kalian secara audio. Keren bukan? Oke, itulah produk yang harus dibuat pada kali ini. Nah, kemudian bagaimana topik yang kita gunakan? Ada 13 topik yang disediakan yang akan menjadi tugas secara acak. Untuk pembagian kelompok bisa dilihat pada list topik atau situasi sebagai berikut. Misalkan grup 1 dengan topik ini
terdiri atas siswa nomor 1 dan 25. Grup 2 dengan topik ini dikerjakan oleh siswa nomor 3 dan 24. Seperti itu ya. Kemudian untuk setiap anggota kelompok atau setiap topik dalam satu kelompok akan menerima 3 slide dengan format atau template yang sama. Seperti ini, contoh topik 1.1 itu artinya topik 1 slide 1. Topik 1.2 adalah topik 1 slide 2. Topik 1.3 adalah topik 1 slide yang ketiga. Jadi, setiap anggota grup akan memiliki 3 slide seperti ini yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Anda tidak bisa menambah slide karena template dari setiap anggota grup sudah disiapkan sebagai satu kesatuan audiobook untuk satu kelas. Jadi, batas maksimal untuk setiap grup atau setiap topik adalah 3 slide. Apabila Anda hanya menggunakan slide pertama dan slide kedua dari topik Anda, dan Anda tidak membutuhkan slide yang ketiga, Anda cukup membiarkan slide itu seperti template aslinya. Jangan melakukan perubahan apapun pada template yang tidak Anda gunakan. Apabila Anda membutuhkan untuk mengubah layout dari template tersebut, karena misalkan percakapan di setiap bubble tidak terlalu panjang dan Anda ingin memperkecil karakter atau icon dari pelaku atau tokoh di dalam percakapan, Anda bisa mengubah layoutnya seperti ini. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan slide untuk setiap kelompok. Ingat, Anda hanya memiliki maksimal 3 slide untuk setiap topik yang menjadi tugas Anda. Itu sebabnya Anda harus mengatur isi dari dialog dan layout Anda dengan sebaik-baiknya. Anda bisa mengubah karakter atau image pelaku dari percakapan dengan foto diri Anda dan teman partner Anda, atau bisa juga Anda menggunakan avatar sebagai perwakilan dari karakter Anda. Silahkan pikirkan kreativitas yang terbaik sehingga slide untuk topik yang menjadi tugas grup Anda akan tampil dengan optimal. Jadi tugas Anda adalah membuat conversation secara tertulis berdasarkan topik yang menjadi tugas Anda, kemudian melakukan perekaman, ya, dan setelah melakukan perekaman, memasukkan link di dalam bubbles percakapan tersebut. Jangan lupa conversation Anda harus meliputi pernyataan mengapresiasi dan mendoakan untuk kebaikan atau kesuksesan sesuai dengan topik yang diberikan. Cara kerja tim adalah sebagai berikut. Pada bagian ini silakan dituliskan topiknya. Angka topik tidak boleh berubah karena ini adalah apa yang menjadi tugas masing-masing kelompok. Kemudian tuliskan nama lengkap anggota kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nah, yang perlu diketahui, file ini akan dikerjakan serentak bersama-sama dengan teman satu kelas dari masing-masing kelompok topik yang sebanyak 13 tadi. Sehingga Anda harus memastikan Anda tidak masuk ke slide yang salah atau slide yang bukan kelompok Anda. Karena apabila itu terjadi, maka pekerjaan Anda dan pekerjaan teman Anda akan bertabrakan satu sama lain. Selamat bekerja